Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Pelita.hati207 yang tentunya akan tetap selalu menemani kalian di aktivitas kalian, baik itu di dalam maupun di luar ruangan, baik sedang berkendara maupun tidak sedang berkendara. Dan saran saya adalah ketika kalian sedang berkendara di mobil ataupun mendengarkan di motor seperti itu, saya tetap menyarankan untuk tetap mematuhi aturan yang ada untuk mungkin kurangi kecepatan pada saat di jalan tol ataupun yang non tol seperti itu, karena laka lantas sendiri ataupun kecelakaan di lalu lintas per tahunnya itu semakin naik seperti itu teman-teman. Dan terima kasih sekali kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Tidak akan pernah kita lupakan jasa kalian, sangat besar sekali menjadi pendengar yang setia, selalu komen yang positif di kolom komentar. Dan juga bagi yang belum nih ya, silakan like, komen dan juga subscribe, apalagi kalian bisa meninggalkan komen yang positif di kolom komentar. Nah, Pelita.hati207 sendiri adalah salah satu channel yang membahas seputar dunia kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan semuanya ada di sini. Kalian bisa scroll ke bawah dengan judul-judul yang menarik dan kalian bisa memilih judul yang akan kalian dengarkan, mana nih yang sesuai dengan suasana hati kalian saat ini, atau dibuat playlist untuk didengarkan setelah ini juga, of course up to you, terserah kalian seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ospek. Wow, luar biasa ya. Kalau di masa-masa sekolah dulu, pada saat kalau SD tidak mengenal ospek ya, tapi kalau ketika masuk SMA ataupun MAN ataupun SMK sederajat, biasanya anak-anak itu sudah mulai yang namanya MOS ataupun masa orientasi siswa. Di sini saya akan bahas apa fungsinya, bagaimana cerita sebenarnya, tujuannya apa, dan sebetulnya perlu apa enggak sih ospek ataupun MOS itu di Indonesia. Sebenarnya kalau ospek sendiri kan singkatan dari orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Nah, kalau ospek itu sendiri biasanya di dunia perkampusan. Kalau MOS atau masa orientasi siswa itu di SMA seperti itu. Nah, fungsinya sendiri sebetulnya ya, MOS ataupun ospek ini di dunia perkampusan itu sudah ada dari tahun 1827-an. Of course ini sebelum Indonesia merdeka, dan juga berkembang hingga saat ini dan menjadi pro kontra di masyarakat karena ada yang menjadi trauma psikis, ada juga yang menyimpan dendam dan lain sebagainya. Karena kita harus tahu dulu nih, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita harus tahu dulu fungsi dari ospek itu sendiri apa. Katanya sih orientasi sepekan yang dimana tujuannya adalah perkenalan kampus, perkenalan studi, kenalan dengan sivitas ilmiah yang kemudian ada di dalam dunia perkampusan. Tapi jika melenceng dari itu, ini kemudian menjadi PR lagi bagi pemerintah, terutama Kemendikbud, untuk mengatur lebih lanjut dari ospek itu sendiri. Kalau kita bicara tentang fungsinya ya, jadi fungsi orientasi bagi siswa itu, apalagi yang baru masuk ke dunia perguruan tinggi, yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. Jadi fungsinya itu untuk memperkenalkan uh, perguruan tinggi dengan sekolah yang sebelumnya. Jadi pengenalan itu. Kemudian untuk adanya komunikatif antara sivitas akademika dan juga pegawai administrasi kampus. Itu fungsi keduanya ya. Kemudian ada fungsi ketiganya juga, eh, ada fungsi normatif, yaitu mahasiswa baru itu mulai memahami, menghayati, dan juga mengamalkan aturan-aturan yang berlaku di dalam kampus. Jadi kampus ini memiliki aturan A, aturan B, aturan C, itu memang harus ditaati dan dipatuhi oleh eh, calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang memang sudah diterima. Of course, mahasiswa yang sudah diterima kan otomatis memang memang pasti ada jadwal tersendiri nanti ngampus seperti itu ya. Jadi sebelum itu memang harus melewati masa-masa orientasi pada kampus itu sendiri. Kemudian ada juga nih ya fungsi akademisnya, yakni mengembangkan intelektual, bakat, minat, dan kepemimpinan bagi mahasiswa. Nah, ini juga sangat penting sekali bagi mahasiswa. Tapi itu kan fungsinya ya.
tujuannya sendiri ini apa gitu. Nah, tujuannya itu mengenal dan memahami lingkungan kampus sebagai suatu lingkungan akademisi, serta memahami mekanisme yang berlaku di dalam kampus itu sendiri. Jadi pengenalan. Jadi tujuan ospek itu ya mengenalkan bagaimana kampus di sini seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menambah wawasan mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di kampus secara maksimal. Jadi mahasiswa baru itu menambah wawasan mahasiswa baru untuk ngampus, tentu dengan wawasan yang secara maksimal seperti itu. Dan yang ketiga itu memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan serta pendidikan yang mencerdaskan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini juga sangat penting sekali karena bagaimanapun fungsi kampus selain untuk mencetak generasi muda yang berpendidikan, tetapi lebih kepada fungsinya agar para mahasiswa memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang lebih seperti itu. Berikutnya nih ya, dari dari tujuan dari ospek itu sendiri adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar di perguruan tinggi serta mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di kampus. Jadi khususnya terkait dengan kode etik dan tata tertib mahasiswa itu sendiri. Emang sangat penting sekali kode etik dan tata tertib mahasiswa, yang kemudian banyak sekali mahasiswa yang tidak mengetahui hal itu pada saat mereka udah ngampus bertahun-tahun sekalipun gitu. Memang butuh kesadaran juga dan memang butuh diingatkan oleh tim dari perkampusan itu sendiri. Kemudian berikutnya menumbuhkan rasa persaudaraan kemanusiaan di kalangan sivitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dinamis. Nah, itu juga salah satu hal yang patut kita acungi jempol gitu. Memangnya manfaat dari ospek itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah kenal lebih dekat dengan teman satu angkatan, membuat lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus, lebih tahu kondisi kampus. Kemudian kamu akan mempelajari tentang arti kerjasama, melatih mental, lebih memahami sistem akademik kampus, dan juga menambah pengalaman dan cerita. Nah, kalau boleh diakui, itu kan beberapa fungsi, tujuan, dan juga seluk-beluk ospek yang ada di kampus secara tertulis ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kalian yang pernah ospek, yang pernah ngampus, yang pernah dulu ikut MOS masa orientasi siswa, pernah kan kalian harus disuruh ini, salah sedikit push up, dimarahin dan lain sebagainya, bahwa hal semacam itu tidak lebih dari adanya superior dari senior kepada junior. Ada di mana sebuah tekanan-tekanan yang itu tidak penting juga untuk dilakukan. Banyak sekali teman-teman saya ketika saya sekolah dulu mengeluhkan dendam yang tidak habis-habisnya, mental mereka buruk pada saat pulang dari ospek, dari MOS gitu. Jadi sebetulnya seolah caranya saja yang salah seperti itu. Sepertinya juga ospek sendiri dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas, dari fungsi, tujuan, kemudian manfaat, tidak tertuang atau tidak pada faktanya sebagaimana teman-teman kita lakukan di lapangan pada saat mereka ngospek seperti itu. Nah, kalau menurut hemat pandangan saya pribadi dari fungsi, tujuan, dan juga manfaatnya, bahwa yang tadi saya sudah sampaikan itu sangat bagus sekali dan sangat positif sekali, dan saya berpendapat untuk tetap terus dilanjutkan. Akan tetapi mungkin yang harus dikoreksi adalah caranya. Bagaimana berantem itu terjadi ya karena setelah ospek kemudian ada yang saling dendam, saling benci satu sama lain, kan seharusnya itu tidak terjadi, apalagi di dunia pendidikan. Dan fungsi perguruan tinggi itu sendiri diciptakan untuk mencetak generasi muda yang bermartabat, memiliki nilai-nilai sosial, dan juga bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Itu kan fungsi dari perguruan tinggi ataupun sekolah itu diciptakan. Tetapi ketika ospek yang ada di lapangan, yang adanya
tanda petik ya, penyiksaan yang sifatnya salah dikit push up, belum dibentak, belum dikerjain ini itu, yang mental seseorang itu bisa menjadi down karena tidak semua orang itu memiliki mental yang kuat. Kita tidak tahu riwayat seorang juga memiliki mental yang lemah seperti itu, dan ini seperti kehilangan fungsi dan kehilangan tujuan daripada ospek itu sendiri. Jadi setuju atau tidak, saya setuju jika itu dilakukan, hanya saja saya tidak setuju dengan caranya. Mungkin pemerintah bisa mengkaji cara yang bisa lebih baik lagi, namanya juga orientasi, yaitu pengenalan kampus, pengenalan nilai-nilai kampus, pengenalan civitas akademi, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan sebuah penekanan-penekanan yang menjadikan orang-orang itu menjadi trauma seperti itu. Lu lemah banget, kayak gitu aja trauma. No, mental health is not trauma or not, tapi lebih kepada kita harus mengerti terhadap orang lain yang berbeda mentalnya dengan kita, seperti itu. Nah teman-teman, itu aja dari kami Pelita.Hati207 yang berusaha menyampaikan sudut pandang kita mengenai ospek ataupun MOS, masa orientasi siswa seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang setuju dengan ini, tentunya silakan. Bagi yang tidak setuju juga tulis di kolom komentar, tentu dengan kata-kata yang positif. Tentu ospek sendiri yang tadi saya sudah katakan, orientasi studi dan pengenalan kampus, ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kita untuk membahas, kita bahas atau enggak ya. Terus kemudian kita bahas aja deh dengan kita mengungkapkan beberapa perspektif yang kita lakukan seperti itu, dengan analisa yang kita sudah gabung bersama tim untuk membicarakan hal ini. Nah teman-teman, bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak tentunya, thank you so much. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan tentunya tetap terus semangat, tetap terus menjaga kesehatan kalian, dan check it flow. Anggap aja hidup ini mengalir apa adanya. Tunggu kalian menjadi pribadi yang memiliki passion, kalian bisa gali diri kalian, dan kalian menjadi pribadi yang positif, pribadi yang bisa melakukan banyak hal-hal kegiatan yang baik dan positif di setiap harinya. Akhir kata, kami Pelita.Hati207 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat teman-teman.